Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Melvia Brian Aljundi dari jurusan Teknik Arsitektur akan menjelaskan tentang resume yang saya dapat di hari pertama dan hari kedua PBA ke universitas. Di hari pertama ada Wakil Rektor 1, Wakil Rektor Bidang Akademik, Prof. Dr. Umi Sumbullah MAG. Di dalam penyampaiannya, beliau menjelaskan bahwa UIN Malang memiliki 7 fakultas, yaitu Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Fakultas Syariah, Fakultas Ekonomi, Fakultas Psikologi, Fakultas Sains dan Teknologi, Fakultas Humaniora, dan Fakultas Kedokteran dan Ilmu-Ilmu Kesehatan, serta ada Pascasarjana dengan 15 program studi. Jadi, seluruhnya ada sekitar 46 dari S1 sampai S3. Berdasarkan roadmap, rancangan pengembangan UIN Malang saat ini berada pada tahap pengakuan internasional dan reputasi internasional. Oleh karena itu, program-program yang mendukung upaya-upaya ini mendapat dukungan seperti dari event akademik internasional yang saat ini UIN Malang miliki 500 mahasiswa asing dari 34 negara. UIN Malang juga membuat kurikulum berwawasan internasional, memperbanyak program studi yang tersertifikasi internasional maupun yang terakreditasi internasional. Dan pada tahun 2018, UIN Malang sudah mendapatkan sertifikat ISO, lalu pada tahun 2020 kemarin, ada 4 program studi yang mendapat sertifikasi tahun QA, dan dari 46 program studi, telah banyak yang mendapat predikat unggul dari BAN PT. Upaya-upaya pun dilakukan untuk menginternasionalisasi universitas ini dengan mendorong dosen serta mahasiswa untuk melakukan publikasi hasil riset ke dalam proceeding internasional maupun jurnal internasional reputasi. Mahasiswa akan melakukan riset baik untuk peningkatan atau perluasan untuk kompetensi internasional, regional maupun internasional, atau untuk melakukan riset sebagai tugas akhir, maka mewajibkan mahasiswa mempublikasi karya-karyanya. Sehingga dengan begitu bisa menambah visibility UIN Malang untuk meningkatkan peringkat universitas seperti Unirank, Webometrics atau QS World University Ranking, dan lembaga-lembaga yang berperingkat internasional. UIN Malang memiliki kelebihan dalam menyelenggarakan pendidikan dan melakukan pendidikan integratif dalam memadukan sains dan Islam, dan memadukan pendidikan tinggi dan pendidikan pesantren untuk mendukung karakter mahasiswa. UIN Malang pun memiliki pengembangan bahasa asing seperti bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Mandarin, dan lain-lain. Lalu UIN Malang pun punya rumah tahfiz Al-Quran dan HTQ untuk mewadahi mahasiswa yang ingin melanjutkan hafalan Al-Quran jika di SMA atau sebelumnya memiliki hafalan Al-Quran. Tidak kurang dari 2.000 mahasiswa UIN Malang adalah hafiz-hafizoh dari fakultas dan program studi yang berbeda-beda. Lalu ada juga rumah moderasi beragama yang akan mendidik para mahasiswa untuk menjadi generasi yang unggul, moderat, menjunjung prinsip, memiliki jati diri keislaman yang kuat, serta memiliki komitmen kebangsaan yang kokoh. Kemudian ada perpustakaan. Perpustakaan UIN Malang memiliki koleksi ribuan e-book, e-journal, e-proceeding, baik yang nasional, internasional, yang bisa diakses oleh seluruh mahasiswa UIN Malang, baik untuk pembelajaran mata kuliah, menulis artikel ilmiah untuk riset, maupun untuk menulis tugas akhir. Proses pendidikan dan pengajaran berlangsung sampai 8 semester. Kemudian ada 150 sampai 160 SKS yang harus diselesaikan. Lalu ada penelitian seperti skripsi, riset-riset, dan tugas akhir. Lalu ada pengabdian masyarakat seperti KKN atau PKL. Kemudian ada ujian komprehensif, ada ujian skripsi, yudisium, hingga wisuda yang merupakan kegiatan-kegiatan akademik yang akan dijalani selama kuliah. Karena itu, UIN Malang telah menyiapkan kurikulum yang sesuai dengan kompetensi masing-masing program studi. Ada mata kuliah pengembangan kepribadian atau MPK,
meliputi mata kuliah dasar, keislaman, bahasa, dan filsafat. Lalu ada mata kuliah fakultas yang membedakan satu fakultas dengan fakultas yang lain. Kemudian ada rumpun mata kuliah program studi yang membedakan program studi satu dengan yang lain, baik yang satu fakultas maupun yang berbeda. Namun sayangnya, untuk semester ini para mahasiswa, proses pembelajaran sepenuhnya dilakukan daring, baik melalui sinkronus atau pembelajaran dalam waktu bersamaan, misal seperti Zoom atau Game Meet, maupun asinkronus yang melalui e-learning atau platform lain yang sudah disiapkan. Berikutnya adalah sistem akademik. Seluruh mahasiswa harus memprogram mata kuliah kecuali untuk mahasiswa baru, sudah diprogramkan secara otomatis oleh bagian akademik, namun di semester 2 dan seterusnya harus memprogram sendiri, berkonsultasi kepada dosen penasihat atau DPA. Kemudian ada UTS di pertengahan semester dan UAS di akhir semester yang dimana akan mendapat kartu hasil studi atau KHS yang dimana terdapat IPK. Mahasiswa diharap memiliki IPK minimal 3 karena perolehan IPK ini menentukan jumlah SKS yang akan bisa diprogram. Jika mendapat IPK kecil, maka hanya bisa mengambil SKS sedikit. Lalu ada Wakil Rektor 4 atau Wakil Rektor Bidang Kerjasama dan Pengembangan Lembaga Dr. Kiai Haji Isrokun Najah MAG. Di dalam penyampaiannya, beliau menjelaskan sasaran strategis Wakil Rektor Bidang Kerjasama dan Pengembangan Kelembagaan adalah penguatan dan peningkatan kerjasama antar institusi, baik dari perguruan tinggi, industri, lembaga publik, dan lembaga sosial kemasyarakatan. Terkait penguatan dan peningkatan antar institusi UIN Malang masuk ke dalam perguruan tinggi bereputasi internasional, baik perguruan tinggi di Indonesia maupun internasional, yang sudah masuk ranking kelas dunia. Lalu, kerjasama yang dibangun oleh UIN Malang minimal 5 industri besar atau perusahaan multinasional merangka peningkatan pendidikan dan pelatihan mahasiswa. Maka jika mahasiswa sudah lulus, dengan mudah mendapat lapangan kerja. Selain itu, UIN Malang juga bekerja sama dengan BUMN atau BUMD dalam rangka peningkatan pendidikan dan pelatihan mahasiswa. Lalu ada beberapa lembaga multilateral seperti SFD, EDS, USAID, IDB, Rabithah Al-Alam Islami, dan yang lain dalam menjaga dan memperkuat posisi kelembagaan. UIN Malang pun menjalin kerjasama dengan perguruan tinggi yang sudah berhasil menerapkan kriteria Smart University dalam rangka implementasi Smart University. Kerjasama juga dilakukan dengan lembaga perankingan dalam rangka untuk mendapat kategori ranking perguruan tinggi kelas dunia. Selain itu, kerjasama dengan investor dalam rangka pemanfaatan Idil Asep, kerjasama dengan perguruan tinggi di luar negeri seperti di Sudan, Afrika, Libya, yang bekerja sama untuk pertukaran dosen, serta UIN Malang dipercaya oleh Al-Azhar Kairo untuk membuka prodi bahasa Indonesia di sana. Pengembangan kelembagaan di beberapa fakultas seperti sains dan teknologi kemungkinan akan membuka prodi teknik mesin, sipil, elektro, teknik kimia dan lingkungan, statistik. Lalu pada S2 akan dikembangkan manajemen teknologi dan matematika, serta prodi S3 pada teknik informatika dan biologi. Serta fakultas pertanian, peternakan, perikanan akan disiapkan S1 untuk prodi agroteknologi, dan rencana ini pun didukung oleh Bupati Kabupaten Malang dengan menghibahkan tanah yang nanti akan dikomitmenkan menjadi kampus 4 untuk fakultas pertanian, peternakan, dan perikanan. Sementara untuk fakultas humaniora, karena peminatnya yang banyak, UIN Malang masih menunggu Kemendikbud terkait pembukaan sastra Indonesia, seni Islam, dan hubungan internasional. Lalu untuk fakultas psikologi akan dikembangkan
Pada prodi S3 untuk profesi psikologi. Pada Fakultas Syariah akan dikembangkan prodi ilmu hukum, hukum ekonomi syariah. Untuk S2, hukum tata negara dan ilmu hukum. Pada doktor akan disiapkan hukum ekonomi syariah, tata negara, dan hukum. Untuk Fakultas Usuluddin dan Dakwah akan ditambahkan ilmu hadis, IAT, ilmu tasawuf, studi agama-agama, komunikasi dan penyuluhan Islam, serta manajemen dakwah. Untuk IAT akan dikembangkan pada program magister dan ilmu ekonomi, ada program magister manajemen dan akuntansi. Pada Fakultas Kedokteran sedang mengusulkan agar mendapat persetujuan pengakuan dan izin pada pendidikan dokter spesialis. Pada program pasca sarjana akan dikembangkan tadris IPA dan IPS serta PGMI secara kelembagaan. UIN Malang sudah mempersiapkan diri untuk menjadi PTNBH. Ini diharap angkatan selanjutnya bisa menikmati jalinan kerjasama dengan instansi maupun perguruan tinggi di luar maupun di dalam negeri. Lalu pada hari kedua, dijelaskan tentang DEMA. DEMA atau Dewan Eksekutif Mahasiswa merupakan organisasi intrakampus yang merupakan lembaga eksekutif di lingkungan universitas. DEMA terdiri dari lingkungan universitas dan lingkungan fakultas. Di bawahnya itu ada himpunan mahasiswa jurusan atau HMJ atau himpunan mahasiswa prodi atau HMP. Mungkin jika di kampus-kampus yang di bawah naungan Kemendikbud, kita sering mendengar mereka menggunakan istilah BEM, namun untuk kampus di bawah naungan Kemenak menggunakan nama Dewan Eksekutif Mahasiswa, karena hal itu sudah diatur dalam SK Dirjen 4961. Lalu, fungsi DEMA yaitu sebagai pelaksana program organisasi kemahasiswaan, lalu sebagai lembaga yang mengkoordinasikan dan menginstruksikan pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas. Lalu, DEMA memiliki tugas yang pertama, melaksanakan program kerja organisasi yang sudah disepakati Senat Mahasiswa atau SEMA Universitas. Yang kedua, mengkomunikasikan dan menginformasikan kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas. Yang ketiga, melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan kemahasiswaan. Tentu, Dewan Eksekutif Mahasiswa tidak bisa bekerja sendiri, mereka dibantu oleh beberapa kementerian. Ada 6, yaitu yang pertama, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Sosial, Hukum dan Politik, Kementerian Agama, Kementerian Pengembangan dan Kreativitas, dan yang terakhir adalah Kementerian Komunikasi dan Informasi. Yang pertama, Kementerian Dalam Negeri memiliki tugas mengkoordinasikan di lingkungan universitas. Yang kedua, Kementerian Luar Negeri bertugas untuk mengkomunikasikan lembaga-lembaga di UIN Malang dengan lembaga di luar UIN Malang sehingga kita tidak hanya kuat secara internal tapi juga memperkuat secara eksternal. Yang ketiga, ada Kementerian Sosial, Hukum dan Politik yang bertugas untuk mengembangkan atau mengkaji isu-isu yang berkaitan dengan sosial, hukum, dan politik. Yang keempat, ada Kementerian Agama yang bertugas agar dapat mengintegrasi ilmu sains dan agama. Lalu yang kelima, ada Kementerian Pengembangan dan Kreativitas agar dapat melakukan dan mengembangkan kreativitas untuk mewujudkan apa yang dicita-citakan. Yang keenam, ada Kementerian Komunikasi dan Informasi bertugas untuk menginformasikan kegiatan-kegiatan yang telah atau akan dilakukan Dewan Eksekutif Universitas. DEMA juga memiliki beberapa program kerja seperti Sahabat Desa yang bertujuan untuk meningkatkan kepekaan mahasiswa terhadap masyarakat yang akan bekerja sama dengan mitra-mitra yang ada dalam organisasi di UIN Malang. Lalu ada program kerja Sapa Sekolah yang bertujuan untuk mempromosikan kampus ke sekolah-sekolah di Malang dengan memberikan pelatihan kepemimpinan
dan keorganisasian. Lalu UIN Malang pun memiliki SEMA atau Senat Mahasiswa yang merupakan organisasi mahasiswa UIN Malang yang berperan sebagai lembaga legislatif yang mengkoordinasi DEMA, UKM, dan HMJ. Fungsi DEMA ada 4, yaitu advokasi, legislasi, pengawasan, dan penganggaran. Lalu SEMA pun memiliki tugas antara lain yang pertama, mengawasi dan mengontrol DEMA universitas. Yang kedua, memberikan persetujuan setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh DEMA universitas. Lalu yang ketiga, memberikan pengesahan setiap laporan pertanggungjawaban setelah selesai agenda tersebut. Yang keempat, memfasilitasi aspirasi mahasiswa UIN Malang dan menyalurkan kepada pihak-pihak yang bersangkutan. Yang kelima, mengawasi setiap kebijakan dan keputusan yang diambil oleh DEMA universitas. Yang keenam, merancang dan menetapkan peraturan organisasi UIN Malang. Yang ketujuh, mengesahkan DEMA universitas. Yang kedelapan, menjadi mitra kerjasama universitas dalam melaksanakan kebijakan organisasi kemahasiswaan. SEMA juga memiliki beberapa wewenang, salah satunya yaitu membentuk undang-undang yang dibahas dengan Presiden mahasiswa untuk mendapatkan persetujuan bersama. Sama seperti DEMA, SEMA pun memiliki komisi untuk membantu mereka. Pertama, komisi membantu di advokasi dan hukum. Yang kedua, komisi yang membantu organisasi dan kemahasiswaan. Yang ketiga, komisi administrasi dan keuangan. Yang keempat, komisi informasi dan komunikasi. Di UIN Malang sendiri memiliki 15 UKM. Yang pertama ada UKM Menwa atau Resimen Mahasiswa. Ada UKM Menwa atau Resimen Mahasiswa yang bertujuan untuk yang pertama, untuk mempersiapkan mahasiswa yang memiliki pengetahuan, sikap disiplin, fisik, dan mental, serta berwawasan kebangsaan agar mampu melaksanakan tugas tridharma perguruan tinggi dan menanamkan dasar-dasar kepemimpinan dengan tetap mengacu pada tujuan pendidikan nasional. Yang kedua yaitu sebagai wadah penyaluran potensi mahasiswa dalam rangka mewujudkan hak dan kewajiban warga negara dalam bela negara. Yang ketiga, mempersiapkan potensi mahasiswa sebagai bagian dari potensi rakyat dan sistem pertahanan rakyat semesta atau SISHANRATA. Fungsi resimen mahasiswa yang pertama yaitu melaksanakan pembinaan anggota resimen mahasiswa Indonesia di perguruan tinggi untuk meningkatkan kemampuan dalam bidang akademik. Yang kedua, melaksanakan pemeliharaan dan pemberdayaan serta peningkatan kemampuan baik perorangan maupun di bidang bela negara. Yang kedua, melaksanakan pemeliharaan dan pemberdayaan serta peningkatan kemampuan baik perorangan maupun satuan di bidang bela negara. Yang ketiga, melaksanakan pembinaan disiplin anggota Resimen Mahasiswa Indonesia, baik sebagai mahasiswa maupun warga masyarakat. Yang keempat, melaksanakan pembinaan struktur organisasi Resimen Mahasiswa Indonesia sebagai satu kesatuan yang utuh. Yang kelima, bersama dengan mahasiswa lainnya membantu terwujudnya kehidupan kampus yang kondusif. Yang keenam, membantu kelancaran pelaksanaan kegiatan dan program sivitas akademika, serta menumbuhkan dan meningkatkan sikap bela negara di kehidupan perguruan tinggi. Yang ketujuh, membantu memotivasi masyarakat untuk ikut berpartisipasi secara aktif dan pembangunan nasional di bidang kepemudaan dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba di kalangan generasi muda. Yang kedelapan, membantu TNI atau Polri dalam pelaksanaan pembinaan pertahanan dan keamanan nasional. Yang kesembilan, menyampaikan saran dan pendapat kepada instansi terkait sesuai dengan tugas pokoknya. Lalu ada UKM Pramuka yang memiliki program kerja yang pertama Anjang Sana, Kuarcap, Kuarda, dan Kuarmas. Yang kedua Perkemahan Wirakarya. Yang ketiga Temu Alumni atau Family Gathering. Yang keempat Musyawarah Pandega.
Tugas-tugas UKM Pramuka ini ada yang pertama rapat kerja, yang kedua rapat bulanan, yang ketiga rapat internal bidang, yang keempat rapat anggota, yang kelima rapat triwulan, yang keenam welcome party, yang ketujuh logbook dan memo, yang kedelapan pembuatan KTA atau SIPA, yang kesembilan pembuatan seragam racana, yang kesepuluh tabungan wajib. Lalu yang ketiga ada UKM KSR. UKM KSR PMI Unit UIN Malang merupakan UKM yang bergerak di bidang kemanusiaan, kekeluargaan, dan kemanfaatan. UKM ini berdiri ketika Zainal Abidin dan Mustafa yang menduduki jabatan sebagai senat mahasiswa diminta mengisi materi tentang P3K pada anggota baru Pramuka FTIAIN Sunan Ampel Malang pada bulan November 1990. Kemudian, pada September 1991, kedua pelopor ini mengajukan pendirian KSR PMI, unit perguruan tinggi pada kampus dan kepada PMI cabang Kota Malang. Lalu yang keempat ada UKM Paduan Suara Mahasiswa Gema Gita Bahana. Paduan Suara Mahasiswa Gema Gita Bahana adalah salah satu unit kegiatan mahasiswa di Universitas Islam Negeri Malang yang merupakan wadah untuk mengembangkan bakat dan minat dalam seni bernyanyi berpaduan suara. PSM GGB diresmikan sebagai unit kegiatan mahasiswa di UIN Malang pada tahun 2015 dengan kurang lebih 6 tahun umurnya yang cukup muda sebagai kelompok paduan suara. PSM GGB dengan berbagai kegiatannya berupaya untuk terus mengembangkan bakat minat para anggota di bidang paduan suara, juga kepiawaian berorganisasinya. Lalu selanjutnya ada UKM SR atau seni religius yang merupakan unit kegiatan di tingkat universitas dan merupakan lembaga otonom yang memiliki jalur koordinatif yang bergerak dalam bidang seni Islami. Tujuan UKM seni religius yaitu membentuk kader seni Islami yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT dan memiliki jiwa kepemimpinan yang agamis, kritis, dinamis, kreatif, dan inovatif. Selanjutnya ada UKM Kopma. UKM ini berdiri di latar belakangi oleh keinginan untuk memberikan kesempatan belajar dan mencari pengalaman bersama dalam mengembangkan diri dalam hal berwirausaha. Dalam kepengurusan Senat Mahasiswa periode 1989 sampai 1999, muncullah sebuah ide untuk mendirikan koperasi mahasiswa yang mana tujuannya untuk memberikan pelayanan serta fasilitas kesejahteraan kepada mahasiswa dalam bentuk pengadaan barang dan jasa yang dipandang perlu bagi para mahasiswa. Keinginan ini kemudian ditindaklanjuti oleh Presiden Mahasiswa periode 1999 sampai 2000 yang diketuai oleh Saudara Abdul Mujib. Lalu dibentuklah suatu tim perintis untuk mengawasi pendidikan, mengawali pendirian Kopma PB, dan diangkatlah Saudara Sabit Yasin sebagai Ketua Kopma Stain Malang periode 2000 sampai 2001. Lalu UKM ini memiliki visi misi. Visinya merupakan menjadikan koperasi mahasiswa Universitas Malang sebagai koperasi yang mandiri, aspiratif, dan menjadi wahana pengembangan usaha serta pengkaderan generasi yang berideologi koperasi. Misinya yang pertama meningkatkan kesejahteraan anggota, yang kedua membangun jiwa kooperasi dan entrepreneurship. Ada UKM Komus atau Komunitas Musik Studio 3, teater komedi kontemporer. Di UKM ini kamu dapat mengembangkan potensi seni peran. Lalu kamu akan mengikuti pementasan yang sering dilakukan. Lalu ada UKM Simfoni FM. UKM ini seperti broadcasting atau sekedar cuap-cuap di ruang dengan publik bisa bergabung ke Simfoni FM. Disinilah akan dilatih untuk mampu membawakan sebuah program radio atau mempersiapkan suatu program radio seperti program musik atau berita. Ada UKM Taekwondo. Lalu ada UKM Taekwondo. UKM ini meningkatkan latihan fisik, mental, spiritual, dan akal. Ada UKM LKP2M.
yaitu Lembaga Kajian Penelitian dan Pengembangan Mahasiswa. Latar belakang berdirinya UKM ini yaitu sebagai wadah peningkatan kualitas dan kuantitas kegiatan kemahasiswaan yang berorientasi pada dunia keilmuan dalam rangka peningkatan daya intelektualitas mahasiswa guna mewujudkan visi dan misi organisasi. UKM ini bertujuan untuk membentuk citra diri mahasiswa yang memiliki keluasan ilmu dan daya intelektualitas. UKM UAPM Inovasi. UKM ini tidak hanya melatih tentang jurnalistik, tetapi juga kemampuan desain grafis, fotografi, penguatan wacana teoritis, karikatur, dan hal lainnya yang berkaitan dengan penerbitan media, apalagi media berupa masalah inovasi. Karena itu, saat ini Indonesia tengah dilanda COVID-19 yang membuat Indonesia mengalami berbagai dampak seperti melemahnya daya beli, lalu hilangnya pekerjaan, putus sekolah, penurunan capaian belajar, meningkatnya angka kematian, meningkatnya angka kriminalitas. Pada sektor pendidikan, pada sektor pendidikan, pemerintah menerapkan kebijakan seperti bantuan kuota, bantuan subsidi upah, bantuan UKT, rumah sakit pendidikan. Pentingnya kolaborasi X-Helix, model kolaborasi masa depan yang mampu menaikkan kelas sektor ekonomi, pendidikan, dan sektor lainnya. Ada 3 kekuatan pengubah dunia, yaitu yang pertama kemajuan teknologi, yang kedua agama, yang ketiga pasar. Dalam diri kita sendiri, kita bisa menyiapkan diri dengan mencerdaskan intelektual, menguatkan fondasi keagamaan, dan menyiapkan berbagai keahlian yang tidak boleh ditawar lagi. Cara untuk menjadi generasi unggul, yaitu dengan keagungan moral dan spiritual, gandrung ilmu pengetahuan, memiliki digital quotient, dan peduli sosial. Sekian penjelasan saya tentang resume yang saya dapat di hari pertama dan hari kedua PBAK. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.